Selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran hari ini kita akan membahas sebuah bagian atau menu di dalam My Accounting yang namanya adalah Purchases. Nah, untuk Purchases itu sendiri ada 3 bagian yang kita bahas. Yang pertama nanti ada Enter Purchases. Ini dia untuk membahas atau menangani transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembelian, baik secara tunai maupun secara kredit. Lalu nanti yang kita bahas yang kedua, ada yang namanya Purchases Register. Ini untuk menangani transaksi return atau pengembalian. Nah, pengembalian itu sebenarnya sih fungsinya untuk apa? Yang jelas itu udah pernah kita bahas bahwa pengembalian atau return pembelian berarti adanya barang yang akan kita kembalikan kepada supplier kita berhubung karena barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Itulah maksud fungsinya ya. Lalu yang berikutnya ada yang namanya pay bills. Nah, ini untuk bagian pay bills ini sendiri, ini nanti untuk menangani hal-hal atau transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pelunasan hutang. Oke, kita bahas pertama. Enter purchase setelah kita pilih. Ingat, bagian yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah layout-nya. Nah, di sini kalau seandainya tampilan teman-teman masih di tampilan service seperti ini adalah untuk usaha jasa, jadi bisa dipilih menjadi item. Karena untuk usaha dagang ya. Nah, setelah itu dipilih, yang berikutnya di sini pastikan kita pada bagian bill. Nah, untuk apa sih sebenarnya fungsi dari bagian ini bisa dicek di video pembelajaran sebelumnya. Di video pembelajaran mengenai sales kita sudah bahas apa sih quote, order, dan lain sebagainya. Oke, nah kita lanjut bagian yang berikutnya. Bagian yang pertama setelah itu kita akan masuk langsung ke contohnya. Misalkan kita membeli sebuah produk. Dari mana kita beli? Itu bisa kita isi di bagian suppliernya. Di bagian suppliernya, misalkan kita membeli dari PT Datacom. Kita pilih use supplier, atau kalau kita mau ganti yang lain juga boleh, misalkan PT Data Office bisa. Nah, itu langsung ada PT Data Office sebagai supplier kita. Nah, sekarang yang berikutnya kita mau beli apa? Misalkan seperti itu. Misalkan kita mau beli ada 10 unit. Kita boleh tekan tombol tab ya. Slide projector nih misalkan. Kita mau beli use item. Artinya kita sedang membeli slide projector. Lalu dengan harga 6 juta. Nah, setelah kita tekan tombol tab, maka di sini langsung muncul totalnya ada berapa. Oke. Nah, bagian yang pertama di sini sudah muncul semua jurnal memonya. Sebenarnya di sini kita bisa ganti ya pembelian slide projector ke PT Data Office, kira-kira seperti itu. Nah, bagian yang pertama sudah selesai kita lakukan, kita sudah masukkan ongkos beban angkut dan lain sebagainya. Sini bisa kita lihat PPN-nya juga sudah ada. Nah, yang berikutnya 60 juta tersebut kita apakah akan bayar tunai atau kita akan bayar di berikutnya. Di sini ada terms ya. 2% netnya 30. Berarti artinya kita akan dapat diskon 2% jika kita melunasinya 10 hari. Jadi kalau seandainya pembelian tersebut paling lama dilunasi di tanggal atau di 30 hari setelah transaksi, tanggal transaksi. Nah, misalkan kita pay today-nya atau pembayarannya tidak ada kita lakukan. Jadi pay today-nya boleh dinolkan aja. Jadi kita masih hutang dalam statusnya seperti itu. Kita beli dari PT Data Office sejumlah atau 10 unit slide projector dengan total 60 juta tapi kita belum bayar. Artinya kita masih berhutang ya. Nah, kita boleh pilih record. Nah, itulah cara menggunakan enter purchases. Sekarang ternyata di seiring waktu setelah barangnya sampai ternyata ada permasalahan. Misalkan slide projectornya ada 2 unit yang rusak. Maka itu kita masukkan ke bagian purchases register. Nah, dari PT Data Office tadi ya, ini dia PT Data Office. Kita boleh tekan tombol anak panahnya ini, tombol anak panahnya. Masuk seperti ini, kita akan masukkan berapa tadi yang rusak. Di sini kita bisa masukkan minus 2. Jadi ada minus 2 yang bermasalah, kira-kira seperti itu ya. Slide projectornya. Jadi
dengan harga berapa, itu totalnya nanti sudah ada langsung. Oke. Nah, itu dia cara memasukkan data return. Namun diperhatikan di sini boleh dipastikan jurnal memonya ini bisa diganti. Misalkan di sini kita ganti aja return pembelian ke PT Data Office, atau nota registernya atau nota kwitansinya boleh dimasukkan ke dalamnya ya. Nah, itu dia untuk membuat bagaimana mengatasi hal yang namanya atau hal-hal yang berhubungan namanya return pembelian. Oke, nah situ nanti akan masuk datanya sebanyak minus 12 juta. Nah, kalau sudah, misalkan sering berjalan waktu kita mau melunasi transaksi yang tadi kita input, maka kita masuk ke bagian pay bills. Nah, di dalam pay bills itu sendiri, kita akan masukkan data-data yang akan kita lunasi. Misalkan, di transaksi sebelumnya, kita sudah ada melakukan transaksi kepada PT Datacom ya. Jadi, di sini kita bisa pilih PT Datacom ya, use supplier. Maka di sini kan akan muncul data yang sudah kita lakukan transaksi. Totalnya sudah ada. Nah, jadi di sini ketepatan totalnya masih sama 57 juta ya. Oke, jadi 57 juta. Nah, kalau misalkan kita bayar atau kita lunasi semua, kita bisa pilih di bagian amount-nya ini, kita klik. Maka secara otomatis dia akan langsung masuk. Oke. Nah, setelah itu masuk semua, maka kalau kita boleh pilih record. Jangan lupa memo-nya bisa diganti. Oke. Nah, maka data atau transaksi kita yang tadi kita lakukan hutang kepada pihak PT Datacom sekarang sudah kita lunasi menggunakan pay bills. Nah, demikianlah untuk video pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajarannya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.